Bagaimana caramu menghadapi rasa tidak hormat? Rasa tidak hormat adalah tantangan umum yang kita hadapi semua wajah dalam hidup, dan itu bisa sangat menjengkelkan dan membuat frustrasi. Tetapi bagaimana jika kita bisa belajar dari filsafat kuno, ketabahan, yang mengajarkan kita bagaimana menangani situasi sulit dengan kebijaksanaan? Di video kali ini, kita akan membahas 10 prinsip tabah praktis yang bisa membantu mengatasi rasa tidak hormat dengan cara yang lebih baik. Seperti biasa, saya menantang Anda untuk menjadi kuat dan tetap bersamaku sampai akhir videonya. Mari kita mulai. 1. Tetap tenang. Kaum Stoa tetap tenang. Salah satu inti ajaran Stoicisme adalah agar kita tidak diganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi berdasarkan cara kita memikirkannya apa yang terjadi pada kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, orang-orang terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi dengan pandangan mereka melepasnya. Ini berarti bahwa rasa tidak hormat bukanlah sesuatu yang melekat, berbahaya, atau menyinggung. Itu milik kita. Interpretasi dan penilaian itu membuat kita merasa sakit hati atau bebas marah ketika seseorang tidak menghormati Anda. Ingat, itu perilaku mereka adalah akibat dari perilaku mereka sendiri. Pikiran, perasaan, dan pendapat bukan cerminan nilai atau nilai Anda yang sebenarnya. Ini dapat membantu Anda tetap tenang dan tidak biarkan rasa tidak hormat mereka memengaruhi Anda keadaan emosional. 2. Renungkan pada diri sendiri. Hal penting lainnya kaum Stoa, merenungkan diri sendiri. Aspek ketabahan adalah praktik refleksi diri dan pemeriksaan diri. Kaum Stoa percaya bahwa kualitas pikiran kita menentukan kualitas hidup kita, dan kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan kita tindakan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Ketika Anda menghadapi rasa tidak hormat, itu penting untuk direnungkan diri Anda sendiri dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan seperti, apakah ada kebenaran dalam apa yang dikatakan orang tersebut katakan atau lakukan? Apakah saya melakukan atau mengatakan sesuatu yang memprovokasi situasi ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang konsisten nilai-nilai dan kebajikan saya? Dengan merenungkan diri sendiri dan situasi secara objektif, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa tersebut dan peran Anda sendiri di dalamnya. Refleksi diri adalah cara yang tabah memastikan bahwa tanggapan Anda didasarkan pada penilaian rasional daripada reaksi impulsif. Itu membantu Anda belajar dari situasi dan mempromosikan pribadi, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. 3. Belajar untuk berhenti sejenak. Kaum Stoa belajar untuk berhenti sejenak. Seneca pernah berkata, setiap kali kamu marah, kamu telah meningkatkan suatu kebiasaan. Kaum Stoik percaya akan pentingnya pengendalian diri dan rasionalitas. Mereka berpendapat bahwa reaksi impulsif didorong oleh emosi yang intens seperti kemarahan atau frustrasi, seringkali mengarah pada keputusan yang buruk dan penderitaan yang tidak perlu. Ketika dihadapkan dengan rasa tidak hormat, pendekatan orang yang tabah mendorong Anda untuk menghindari bereaksi secara impulsif, malah mengambil momen untuk berhenti sejenak dan mengumpulkan pikiran Anda. Jeda ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas emosi Anda dan memberi Anda kesempatan untuk merespons secara lebih diukur dan bijaksana. Dengan menolak dorongan untuk bereaksi segera, Anda dapat menyelaraskan dengan lebih baik, menanggapinya dengan prinsip kebijaksanaan yang tabah dan pengendalian diri. Pendekatan ini seringkali menghasilkan lebih banyak, konstruktif, dan kurang emosional interaksi bermuatan ketika dihadapkan dengan rasa tidak hormat. Berhenti sejenak adalah strategi utama yang tabah menjaga ketenangan dan bersikap rasional keputusan ketika dihadapkan dengan rasa tidak hormat, pada akhirnya mengarah ke lebih banyak hasil positif dan pertumbuhan pribadi. 4. Mempunyai empati. Epictetus dan lain-lain kata filsuf tabah yang berpengaruh
Carilah bukan kebaikan dalam hal-hal lahiriah, melainkan mencarinya dalam dirimu sendiri. Kaum Stoik percaya pada keterhubungan kemanusiaan dan pemahaman itu, motivasi dan emosi orang lain bisa mengarah pada interaksi yang lebih baik dan pribadi pertumbuhan. Ketika seseorang menunjukkan rasa tidak hormat, sikap tabah menyarankan untuk melatih empati. Cobalah untuk menempatkan dirimu pada orang lain sepatu seseorang dan memahaminya perspektif. Empati dapat membantu Anda melihat situasinya dari sudut yang berbeda dan menyadarinya rasa tidak hormat orang tersebut mungkin tidak pribadi atau disengaja. Hal itu mungkin disebabkan oleh rasa tidak aman mereka sendiri, ketakutan atau ketidaktahuan. Empati juga dapat membantu Anda merasakan kasih sayang untuk orang tersebut dan mengurangi perasaan negatif Anda terhadap mereka. Dengan berempati dengan orang yang tidak menghormati Anda dapat menghindari pengambilan kata-kata atau tindakan mereka secara pribadi dan merespons dengan lebih hormat dan cara yang bermartabat. Empati membantu Anda memahami perspektif perasaan seseorang dan motivasi bukannya marah atau defensif. Anda dapat merespons dengan kebaikan dan hormat. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari peningkatan konflik dan menjaga martabat Anda. Empati juga mencerminkan sikap tabah prinsip kebijaksanaan, kasih sayang, dan perbaikan diri. Itu memungkinkan Anda untuk belajar dari situasi yang menantang dan tumbuh sebagai seseorang. Dengan melatih empati semampu Anda mengatasi rasa tidak hormat dengan cara yang lebih positif dan cara konstruktif. 5. Berkonsentrasi pada kebajikan. Salah satu gagasan utama ketabahan adalah mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan dan keberanian. Inilah kualitas yang bantu kami hidup dengan baik dan bertindak benar. Seneca, seorang filsuf tabah terkenal, menulis itu kebajikan tidak lain adalah alasan yang benar. Ini berarti menjadi berbudi luhur adalah sama dengan bersikap rasional dan konsisten dengan tatanan alam yang alami. Kaum Stoik percaya bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi dalam hidup dan itu segalanya, yang lain acuh tak acuh. Saat kita menghadapi sikap tidak hormat dari orang lain, yang diajarkan ketabahan kita untuk fokus pada kebajikan dalam respons kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikannya atau menoleransi rasa tidak hormat itu. Bahwa kita harus merespons dengan cara itu mencerminkan nilai-nilai dan prinsip tabah kami. Dengan berfokus pada kebajikan, kita dapat menghindari keberadaan dipengaruhi oleh emosi kita, mempertahankan kita bermartabat dan berintegritas, serta tumbuh sebagai ketabahan seseorang menantang kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri situasi sulit. Not 6. Merangkul penerimaan. Salah satu pelajaran utama dari ketabahan adalah menerima hal-hal yang tidak ada pada diri kita kontrol, seperti tidak menghormati orang lain. Epictetus mengatakan dia adalah orang bijak yang melakukan itu tidak bersedih atas apa yang dimilikinya, tidak, melainkan bersukacita atas apa yang dimilikinya. Ini berarti kita patut bersyukur untuk apa yang kita miliki, dan jangan khawatirkan apa yang kita kekurangan. Sikap tabah juga mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa bukan yang dikenal. Sebagai tabah dikotomi kontrol, kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, perasaan dan tindakan, tetapi bukan peristiwa eksternal atau perilaku. Oleh karena itu, orang lain ketika kita menghadapi rasa tidak hormat, kita tidak boleh membiarkannya mempengaruhi batin kita. Perdamaian sebaliknya, kita harus menerimanya sebagai bagian dari hidup dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri dan situasi kita. Dengan menerima rasa tidak hormat dengan sikap tabah, kita dapat menghindari kemarahan dan frustrasi yang tidak perlu dan kebencian. Kita juga bisa belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai pribadi. Hal ini membantu kita menghadapi rasa tidak hormat secara rasional dan cara yang tenang. 7. Gunakan humor. Terkadang sedikit tawa akan membawa dampak yang panjang, seperti filsuf kuno Seneca mengatakan, kamu telah menguasai dirimu sendiri ketika kamu tahu bagaimana
menghadapi apa yang seharusnya Anda lakukan, tidak menganggapnya serius. Ketabahan mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri emosi dan bertindak rasional, tetapi juga menyadari nilai humor dalam mengatasi masalah. Dalam situasi yang menantang, humor bisa membantu kami menjaga keseimbangan emosional dan hindari menjadi terlalu marah atau kesal saat seseorang tidak menghormati kita daripada membiarkan emosi kita menguasainya. Yang terbaik dari kita dapat memilih untuk meresponsnya komentar, jenaka, atau lelucon lucu. Tentu saja, humor tidak boleh digunakan secara tidak tepat atau berlebihan, tetapi itu bisa menjadi teknik tabah yang berguna untuk menangani rasa tidak hormat dengan cara yang menciptakan hasil yang lebih positif dan damai. 8. Menetapkan batas-batas yang jelas. Ketabahan berarti menetapkan batasan yang jelas bukan tentang menjadi keset, ini tentang menjadi batu. Batu yang berdiri kokoh di dalamnya menghadapi rasa tidak hormat dan ketidakadilan. Batu yang mengetahui nilai dan tuntutannya rasa hormat dari orang lain adalah batu yang mengendalikan apa yang bisa dilakukannya dan melepaskan apa yang tidak bisa dilakukannya. Ketika seseorang tidak menghormati Anda tidak harus membawanya berbaring. Kamu tidak perlu harus melampiaskan kemarahan semampu. Anda bersikaplah tenang dan tegas. Anda bisa memberitahu mereka kesalahan apa yang mereka lakukan dan apa yang Anda harapkan mereka untuk mentraktir Anda. Anda dapat mengaturnya dengan jelas dan batasan masuk akal yang melindungi Anda martabat dan harga. Diri inilah yang terjadi ketabahan mengajarkan kita. Hal itu mengajarkan kita untuk menjadi kuat, adil, dan berani. Itu mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri, dan yang lain itu mengajarkan kita untuk menjaga milik kita. Kendali batin dan martabat lahiriah kita situasi apapun. 9. Memilih pengampunan. Bayangkan seseorang tidak menghormati Anda. Bagaimana reaksi Anda? Percayalah itu pengampunan bukanlah untuk kebaikan bagi orang lain, tapi hadiah untuk dirimu sendiri. Pengampunan adalah kunci kedamaian batin dan kebahagiaan, tetapi pengampunan tidak mudah bukan berarti lupa atau menyetujui apa yang terjadi. Itu artinya memilih untuk melepaskan hal negatif emosi yang lebih menyakitimu orang lain. Kaum Stoik mengatakan bahwa kita harus memaafkan semua, tapi kita tidak boleh sembarangan memaafkan. Secara bijak dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Ketabahan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, bisa mengendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita bisa mengontrol cara kita merespons, memilih untuk memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Dari beban kemarahan dan kebencian, kita dapat memilih untuk melanjutkan dengan rasa kedamaian batin dan ketenangan. Itulah yang terjadi. Stoicisme, maksudnya. Dengan memaafkan. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Itu bukan menyerah, tapi kemenangan. Itu bukan pengorbanan, tapi pahalanya adalah pengampunan, tindakan utama perawatan diri dan pengembangan diri. 10. Ubah perspektif Anda. Perspektif adalah kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Dari pandangan itu membantu Anda untuk menghindari bereaksi berlebihan atau mengambil sesuatu secara pribadi. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, justru itu membantu Anda menyadari bahwa tidak hormat itu bukan masalah besar dalam skema besar. Hal-hal seperti Kaisar Markus yang tabah Aurelius mengatakan, hidup kita adalah milik kita, pikiran membuatnya. Ketika Anda menggunakannya perspektif, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar kasus rasa tidak hormat bersifat kecil dan bersifat sementara. Mereka tidak mempengaruhi nilai Anda yang sebenarnya atau kebahagiaan. Kamu juga bisa melihatnya. Rasa tidak hormat seringkali merupakan cerminan dari ketidaktahuan orang lain, ketidakamanan atau kelemahan, bukan milikmu. Kamu bisa memilihnya, abaikan saja, maafkan, atau ambil pelajaran darinya daripada membiarkannya mengganggu Anda. Perspektif juga membantu Anda untuk fokus apa yang benar-benar penting dalam hidup.
Tujuan Anda nilai-nilai dan kebajikan yang dapat Anda gunakan tenaga dan waktu untuk mengejar apa yang baik dan bermakna bagi Anda daripada menyia-nyiakannya untuk kebencian atau balas dendam. Dengan melakukan itu Anda bisa hidup lebih memuaskan dan kehidupan yang damai. Jadi lain kali Anda menghadapi tidak hormat, ingatlah, untuk menggunakan perspektif itu akan membantu Anda untuk tetap tenang dan bertindak bijak. Selalu ingat, ketabahan itu bukan tentang menekan emosi Anda, tetapi mengelolanya dengan baik dengan menerapkan 10 prinsip yang membuat Anda tetap tenang dan kuat ketika Anda menghadapi rasa tidak hormat dan kasar perilaku.